Denga-denga, tunangan Nona Sun adalah murid dua judi. Aku datang untuk menantangnya. Begini saja, mari kita bertaruh. Jika aku menang, tolong Nona Sun alihkan kepemilikan kasino ini atas nama Mopandi. Jika kamu kebetulan menang, aku juga bisa memberimu sebuah kasino. Atau mungkin kamu mau sesuatu yang lain? Terima kasih sebelumnya, Kak Nuoi. Tapi Kak Nuoi, dibandingkan kasino, aku lebih berharap kamu bisa membantu tunanganku mengungkap penipu yang mengaku sebagai murid Dewa Judi ini. Jika kamu bukan murid Dewa Judi, berarti kamu menipu tunanganku. Aku akan mencabut lidahmu. Loh, kok aku yang jadi sasaran? Jangan pergi. Mopandi, siapa tunanganmu? Kamu hanya ingin mendapatkan kasino keluarga San, bukan? Baiklah. Mari kita bertaruh hari ini. Tapi jika kali ini kalian kalah, mulai sekarang, jangan lagi membahas soal pertunangan itu. Cepat pergi. Ada apa? Jika kamu membantuku menang hari ini, aku akan setuju dengan semua syaratmu. Sudah kubilang, aku bisa melakukan apapun kecuali berjudi. Jika kamu membantuku menang hari ini, aku akan memberimu seluruh jalan emas. Benar-benar tidak bisa. Haoyun. Aku dengar, Hao Jinjin sangat membenci judi. Kamu pasti tidak ingin dia tahu kamu ada di kasino hari ini, kan? Lihat, orang-orang Mopandi pasti akan menyebarkan semua foto malam ini. Besok, seluruh layuan akan tahu kamu ada di kasino. Termasuk Hao Jinjin. Nona San, kamu sengaja menjebakku. Aku tidak tahu apa yang akan ditulis para wartawan. Tapi, jika kamu membantuku menang kali ini, aku bisa membuat semua wartawan diam. Katakan, mau main apa? Kamu menang banyak tadi dengan dadu, mari main dadu saja. Kamu mermakanku. Baiklah. Kalau begitu, kita main dadu. Siapa yang dapat angka lebih besar? Nona, kali ini kita susah menang. Kamu baru kembali ke layuan. Kalau kasino kalah, Dewan Direksi pasti marah. Maksudmu? Nuoi itu ahli teknik. Kali ini kayaknya susah menang. Dia orang pilihanku. Menang atau kalah, aku terima. Nanti kita cari cara lagi. Ya. Ternyata dapat 6 angka 6. Jelaranmu. Buka saja. Dia memang bisa. Ya.
Sayang sekali, Kak Nuoi. Kak Nuoi tidak bisa menang lagi. Paman Paca, siapkan mobil, antar Kak Nuoi pulang. Ya, Tunggu. Ada apa? Kak Nuoi mau ingkar janji ya? Kian, jangan buru-buru. Aku ingat tadi Kak Nuoi bilang, yang kalah harus pergi. Tapi Kak Nuoi tidak kalah. Jadi tidak ada yang pergi. Hao Yun, aku belum kalah. Ada orang yang sudah mau mengusirku. Tadi kamu beruntung, kita main besar. Kamu dapat 6 angka 6. Kalau sekarang kita main kecil, gimana? Jangan-jangan Nuoi mau pakai jurus naga muntah mutiara. Naga muntah mutiara itu jurus andalan Nuoi. Di Laiwan, tidak banyak yang bisa. Kayaknya Hao Yun akan kalah. Apa itu naga muntah mutiara? Naga muntah mutiara itu dengan gaya sentrifugal. Menyusun semua dadu dalam satu garis. Ini tidak sulit kan? Menyusun dalam satu garis tidak sulit. Yang sulit itu, dadu kedua dari atas. Angka dadu kedua harus 1. Karena hanya lubang angka 1. Yang bisa membuat dadu paling atas menggantung. Tidak ada sisi yang menghadap ke atas. Artinya tidak ada angka. Tidak ada angka. Betul. Itulah sebabnya Nuoi memilih main kecil. Karena meski keberuntunganmu bagus, tidak mungkin tidak ada poin. Selesai. Tolong. Kenapa tidak mengguncang lagi? Takut tidak bisa mengeluarkan? Lepaskan aku. Lepaskan kakak Hao Yun. Jin, kenapa kamu datang? Mereka tidak melakukan apa-apa padamu, kan? Aku baik-baik saja. Aku bisa pulang sebentar lagi. Kamu berjudi. Jin, dengarkan penjelasanku. Aku benar-benar bodoh. Aku masih memintamu membujuk ayahku untuk tidak berjudi. Jin, Ternyata kamu juga berjudi. dengarkan penjelasanku. Kembalikan kacamataku. Mau kacamata? Temani aku selesaikan permainan ini. Kamu yang memaksaku. Nah, baru benar. Patuh ya. Kamu kalah. Bagaimana mungkin? Hao Yun juga bisa mengeluarkan mutiara. Tidak hanya dadu paling atas masih berputar, tapi di bawah semuanya menghadap ke atas. Paling-paling hanya seri saja. Benarkah? Kenapa bisa begitu? Paling-paling hanya seri saja. Benarkah?
Kenapa bisa begitu? Bisa menang melawan Nuoi yang peringkat 3. Dia tidak mungkin benar-benar. Kamu kalah? Cepat kembalikan kacamataku. Ayo berjudi lagi denganku. Kakak Nuoi, kalah harus menerima. Kamu tidak mau mengelak, kan? Mau? Ambil saja. Kamu. Serahkan di sini padaku, kamu pulang dulu. Masalah tempat di Jalan Emas, aku akan minta pengacara Jin menanganinya. Terima kasih. Kakak Nui. Kalau bahkan kamu sudah kalah darinya, sepertinya tidak bisa biarkan dia hidup lagi. Aku tidak izinkan kau menyentuhnya. Aku belum puas bermain. Serahkan dia padaku. Turnamen poker amal akan kuhandle. Jin. Biar aku saja. Jin. Tadi malam memang salahku. Aku memang berjudi di kasino keluarga San. Tapi ada alasannya. Kakak Haoyun, pasti ada alasannya. Tapi jangan bilang, aku tidak mau dengar. Jin, Nona San bilang. Bisa kasih kita satu lokasi di Jalan Emas. Sudah cukup. Kakak Haoyun. Jangan cari-cari alasan untuk judimu lagi. Dan lagi, soal lokasi di Jalan Emas. Bos Pengsai sudah bantu aku urus. Apa? Kau cari bos Pengsai lagi? Bos Pengsai bukan orang baik. Jangan sampai kau tertipu. Bos Pengsai baik atau tidak, aku tidak tahu. Tapi yang aku tahu, kau pasti bukan orang baik. Suatu hari nanti kau akan jadi seperti ayahku. Begitu kena judi, tidak ada jalan kembali. Jin. Halo. Saya pengacara Jin Daswang. Di Laiwan seharusnya semua kenal saya. Saya tidak perlu perkenalkan diri lagi. Saya datang karena ditugaskan untuk mengantar surat kepemilikan toko di Jalan Emas. Surat kepemilikan lokasi di Jalan Emas. Cepat sekali. Orang ini tidak mirip pengacara, jangan-jangan palsu. Profesi tidak ada bedanya, siapa bilang pengacara tidak boleh naik sepeda? Ini namanya ramah lingkungan. Kalian yang level rendah tidak akan mengerti. Benar-benar lokasi di Jalan Emas. Ada apa sampai senang sekali? Bos Pengsai. Baru saja ada yang mengantar surat kepemilikan lokasi di Jalan Emas. Terima kasih Bos Pengsai. Ini bukan apa-apa. Siapa saya ini? Mitra penting keluarga San. Satu lokasi kecil bukan masalah. Aku janji sama kamu. Pasti aku tepati. Toko ini jelas-jelas hasil jerih payahku. Kok jadi milikmu? Kios di Jalan Emas, hasil jerih payahmu? Jin, jangan percaya dia. Dia cuma penipu. Kakak Haoyun. Sekarang Direktur Pengsai. Bantu aku dapatkan kios di Jalan Emas. Kamu bilang dia jahat. Terus kamu sembunyi-sembunyi judi itu gimana? Jin. Pen judi. Ini bahaya banget. Kamu nggak tahu Jin paling benci judi?
Orang kayak gini nggak layak dapat perhatianmu, ingat ya. Serahkan ke aku. Jinjin, Tahu nggak cara ngatasin penjudi? kalian ngapain? Jangan pukul dia. Gepapa. Ini buat kebaikannya sendiri, ngerti? Kecanduan judi harus disembuhin. Sekali judi sekali dipukul, lain kali berani lagi nggak? Bukan gini. Ayo ikut Direktur Pengsai lihat-lihat. Toko baru kita, yuk sayang. Aku? Ayo pergi. Pergi. Tunggu aku kasih bukti ke Jinjin. Lihat dia mau bilang apa. Lihat nih. Ini cipratan dari warung kecilmu yang kamu gadaikan ke aku. Setelah dipotong utangmu, sisa segini, ambil dulu. Ingat ya, kapan-kapan mau main lagi bisa ke tempatku. Hubungan kita kan baik, aku juga nggak bakal susahin kamu kan? Nanti aku bujuk-bujuk Jinjin lagi. Aku antar Direktur Pengsai. Haoyun. Lukanya dikompres es biar cepat sembuh. Makasih. Jinjin itu siapa sih sebenarnya buat kamu? Sampai rela ngelakuin segalanya buat dia. Mungkin waktu kapal gelap kita tenggelam. Aku pingsan di pantai. Kepalaku cedera, nggak ingat apa-apa. Jinjin nggak peduli larangan Paman Youqian. Ngeyel ngajak aku pulang. Mereka kasih nama Haoyun. Berdasarkan info di tiket kapal. Jinjin gak ngeremehin aku cuma karena aku imigran gelap. Pekerja ilegal. Dikasih makan dan tempat tinggal. Bahkan dibayar juga. Kebaikan ini. Aku bingung harus membalasnya bagaimana. Kalau gitu nikah aja sama aku. Bukan seperti yang kamu pikir. Nona San. Aku sudah lama ingin minta maaf. Maaf, waktu itu bikin kamu marah. Tapi aku tetap penasaran. Kamu kan sangat benci judi, kenapa harus cari orang? Untuk ikut turnamen poker amal? Dia tulus banget. Kalau kuungkapkan isi hatiku, mungkin dia mau membantuku. Hanya dengan memenangkan turnamen poker amal ini, aku bisa mengambil alih kepemilikan kasino keluarga San dan menghentikan bisnis judi keluarga. Taruhan para penjudi bukan cuma uang, tapi juga keluarga dan hidup mereka. Orang tuaku juga. Nona, mobil sudah datang. Kita bisa pergi. Kasih aku pulpen. Tangan. Ini nomor pribadiku. Aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan. Tapi, aku sungguh berharap kamu mau membantuku. Nona. Jangan-jangan Nona suka sama si brengsek ini? Paman Paca. Kamu tahu aku paling benci penjudi. Aku cuma memanfaatkannya saja. Iya, Nona kita cantik banget. Masa ia suka sama dia? Tapi selama ini, belum pernah lihat Nona perhatian ke siapa-siapa. Nona, kalau anak ini nggak mau bantu kita main judi, bagaimana kalau aku cari Mukun lagi? Boleh. Tapi aku punya cara supaya dia mau membantuku. Tapi kalau Mukun mau turun tangan, bukannya kita punya double insurance? Betul. Bagus. Selamat. Terima kasih semuanya. Silakan datang dan meramaikan. Selamat ya selamat. Pembukaan sukses. Bos Pengsai. Ayo. Ayo, silakan. Anda berdiri di sini ya. Bos Pengsai.
Ayah, hari ini bos Pengsai yang mengundangmu. Kamu bisa tinggal di sini. Tapi setelah acara selesai, kamu harus langsung kembali ke restoranmu dan jangan pernah menemuiku lagi. Kita ini satu keluarga, kok bisa begitu sih? Aku tidak akan melupakan apa yang sudah kamu lakukan sebelumnya. Kamu. Jinjin. Loh, kenapa kamu datang? Pulang. Aku kangen Jinjin. Kangen juga tidak boleh. Kangen saja sudah salah. Kenapa dia datang? Aku kasih tahu ya. Hari ini adalah hari bahagia bos Pengsai dan Jinjin. Jangan jadi lampu latar di sini. Jangan halangi mereka untuk mempererat hubungan. Jinjin, kamu harus hati-hati dengan bos Pengsai ini. Dia sama sekali bukan orang baik. Aku punya bukti videonya. Ini bukan. Dan toko di Jalan Jin juga tidak ada hubungannya dengannya. Dia terus menipumu. Kamu. Kamu bicara apa sih? Mau dihajar ya? Tunggu dulu. Ini. Bos Pengsai. Kamu malah memberikan chip ke ayahku? Bukannya kamu selalu menasihatinya untuk berhenti berjudi? Jinjin. Kamu tidak benar-benar percaya omongannya, kan? Kok tidak ada suara sih? Sudahlah, memang tidak ada suaranya. Tapi itu memang aku. Jinjin. Itu chip yang aku ambilkan untuk ayahmu dari kasino. Aku menyuruhnya memakai chip itu untuk melunasi utang. Berhenti berjudi. Kalau tidak percaya, tanya saja. Demi langit dan bumi. Bos Pengsai selalu membantuku berhenti berjudi. Jinjin, bukan seperti itu. Mereka menipumu. Kamu bilang toko ini hasil jerih payahmu. Baik, kalau begitu hari ini ceritakan pada semua orang. Bagaimana sebenarnya kamu mendapatkan toko ini? Itu San Yiqian. Aku membantunya. Dia janji akan memberikannya padaku. Nona San yang terkenal di Laiwan. Kamu, si miskin, cuma bantu dia sekali. Kalau nggak bisa bohong, jangan maksa. Aku ini orang penting di Laiwan. Sampai sekarang bisa ngobrol santai dengan keluarga San, saling menghormati. Aku juga udah persiapan bertahun-tahun. Kamu si miskin, berani-beraninya, nggak bercanda kan? Bercanda? Mending kamu buktikan. Toko ini kamu yang bantu Jinjin dapatkan. Aku nggak ada waktu buat omong kosong. Toko ini aku yang investasi dan dapatkan. Bosnya adalah Jinjin dan aku. Kalau kamu mau bertahan, tunjukin sikap. Bilang sesuatu yang enak didengar. Atau kamu berlutut dan sujud padaku. Aku bisa pertimbangkan buat biarin kamu bertahan. Omong kosong. Kamu bukan bos apa-apa. Sombong banget. Tangkap. Jangan pukul orang. Jangan pukul dia, nggak usah peduli. Lepasing dia. Sujud pada bos Pengsai. Sujud. Sapit sujud. Sujud pada bos Pengsai. Kepapa? Jangan main tangan. Nona San. Nona San kok datang? Pasti dia tahu hari ini buka toko di sini. Sengaja datang buat ucapin selamat padaku. Nona San, kedatanganmu hari ini bikin toko kecil ini jadi bersinar. Nona San, kamu datang aja udah. Bawa banyak barang, jadi malu-maluin kan? Kamu siapa? Si Pengsai kecil. Minggir. Aku datang hari ini buat kasih dia hadiah. Aku datang hari ini buat kasih dia hadiah. Tunggu Nona San, kamu mungkin salah paham. Bos toko ini adalah aku. Dia cuma karyawanku. Nona San Tetong. Orang-orang asing seperti ini kenapa belum diusir? Aku suruh kamu menyentuhnya? Lepaskan. Aku bawa hadiah hari ini khusus untuknya. Paman Paca. Sun Group memberikan patang emas murni pembawa rezeki.
Kapal giok imperial, kaca 1 buah. Pohon uang bertabur permata 1 pohon. Terima kasih, tapi aku tidak mau semua ini. Bawa pulang saja. Apa? Kamu Hilaya? Tidak. Barang-barang ini lebih berharga dari toko. Kenapa tidak mau? Kamu pasti ayah Hao Jinjin yang pecandu judi itu kan? Ayah. Sangat malu sekali. Ini milikku. Ayah. Selamat ya. Semoga kamu bisa memulai hidup baru. Kamu dan Hao Yun yang gunting pita saja. Kalau begitu aku... Grand opening success. Baik. Semoga sukses. Selamat ya. Selamat. Grand opening success. Semoga sukses. Semoga laris. Nona San. Terima kasih sudah datang ke acara gunting pita restoran Jinjin hari ini. Membantu menjelaskan fakta. Kamu tidak perlu berterima kasih. Kamu tahu tujuan aku ke sini. Bantu aku ikut turnamen poker amal, gimana? Sudah dipikirkan? Waktu aku membantumu beberapa hari lalu. Maaf. Kartuku kecil, nggak bisa ikut. Ayah. Korban selamat ledakan kapal pesiar sudah ditemukan. Terus ngapain diam aja? Suruh orang selesaikan. Aku menang. Kak Hao Yun ngantar makanan. Ada di sebelah, makasih ya. Om Kun sudah kasih perintah tegas. Malam ini dia harus dihabisi. Dan dia ada di sini. Semuanya, perhatikan baik-baik. Dengar enggak? Siap? Jalan. Bagi kartu. Kalian Kirang. Bawa aku ketemu Mukun. Nah, ini tempatnya. Kakak bos. Lihat dong aku pakai baju gini kayaknya bukan orang kaya. Ngapain juga mau ngerampok nyawa orang? Mana tega aku bikin kamu mati? Kamu? Bukannya bos Pengsai udah bantu bayar utang? Kok masih minta uang lagi? Apaan sih pengsai nggak pengsai? Kamu pikir bisa kabur dari utang?
Dasar brengsek pengsai, gak ada omongan benar. Kasih aku waktu sehari, aku cari uang buat bayar. Artinya sekarang nggak punya. Tahan Jia. Kamu mau apa? Aku lihat bola matamu bagus. Cungkil aja buat ganti mata palsuku. Jangan-jangan. Cewek cantik cari siapa? Cari dia. Dasar kamu hoki banget ya. Kok dikelilingin cewek-cewek cantik terus? Kamu ngapain kesini? Bahaya tahu. Aku kesini mau ajak kamu taruhan, menang langsung pergi. Bukan? Kamu gak lihat aku lagi sibuk? Cepetan pergi kak, cepetan, buruan pergi. Aku tunggu ya. Cepetan pergi. Pergi. Cewek nggak mau pergi, kamu jangan cari masalah. Lepaskan. Tenang, tenang, tenang. Sayang, ambil satu dulu. Aku tidak terlalu suka pria yang berbau rokok. Kebetulan, aku juga tidak pernah merokok. Cantik. Dibanding dengan sampah seperti ini, lebih baik ikut kakak saja. Asal kau jadi wanita aku jamin kau hidup enak. Aduh, sakit. Sakit, sakit, sakit. Jangan mendekat, jangan mendekat. Kalian ini sampah? Di total, mungkin belum seharga satu tangan dia. Posh. Kau ini perempuan brengsek, berani melawanku. Ini masalah besar. Aku yang halangi mereka, kau pergi saja. Siapa? Baju perempuan brengsek ini copot, serang dia. Aku sudah puas, kalian terserah. Cepat pergi. Pergi kau. Cepat pergi. Pergi kau. Kau punya barang ini, kenapa tidak dikeluarkan lebih awal? Karena aku suka melihat pria berjuang untukku. Cantik. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Asal kau serahkan dia, aku bisa memberimu kesempatan. Tidak bisa, dia pria aku, hari ini aku yang urus. Perempuan brengsek. Kau dapat masalah. Bos aku Sinli segera datang. Kalian mati. Bos aku dulunya dari pasukan bersenjata. Dia membawa puluhan nyawa, punya puluhan senjata. Asal kau sekarang letakkan senjata, berlutut minta ampun. Aku bisa memberimu jalan hidup. Kakak. Mereka ini tidak hanya pinjam uang tidak kembalikan, tapi juga memukul teman kami. Perempuan itu pegang senjata. Hati-hati. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Saudara, bos aku di sini. Maaf. Kakak, aku. Kakak Nui. Ini. Kamu. Kakak Nui. Aku pernah jadi supir ketua Naiwen. Masih ingat? Sepertinya aku ingat, ayahku punya supir namanya Sinli.
Kakak. Ini. Dasar buta, kakak. Berani-beraninya menagih utang ke kakak Nuoi. Kalau mau mati, aku tembok kepalamu, jangan. Kakak Nuoi, aku benar-benar buta. Aku, bukan. Maafkan kebodohanku. Anggap saja ini angin lalu. Kakak, aku mohon. Aku benar-benar tidak tahu kamu orangnya, kakak Nuoi. Aku bukan orangnya. Aku tidak tahu kakak Nuoi orangnya, kakak. Dia juga bukan orangku. Jangan tarik celanaku, mau melorot. Sudah, jangan tarik lagi. Utang judimu tidak usah dibayar. Anggap saja hadiah untuk kakak. Urusannya selesai. Tapi kalian memukulnya hari ini. Harasnya. Aku tidak memaksa. Kamu sendiri bilang harus bagaimana. Cepat-cepat. Sapetan. Kakak. Kakak, jangan-jangan. Tidak usah, terima saja. Sedikit hadiah, sungguh tidak usah. Kalau ada yang bisa kubantu nanti. Bilang saja, uang ini tidak kubutuhkan. Kakak. Sudah cukup? Sudah, pergi. Cepat pergi. Baik. Pergi. Maaf kakak Nuoi. Kacamataku rusak. Malam ini beruntung ada kamu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Aku bilang kamu boleh pergi? Kamu mau apa? Aku baru saja menyelamatkan nyawamu. Tidak berpikir untuk membalas budi? Membalas budi? Mikirin apa? Aku ingin bertaruh lagi denganmu. Apa saja boleh. Kalau kamu menang, kamu boleh pergi. Yang lain boleh, judi benar-benar tidak bisa. Aku sudah janji sama Jinjin, tidak akan menyentuh judi. Jinjin. Bagaimanapun juga. Malam ini terima kasih sudah membantuku. Masalah hutang judi akan kuselesaikan. Tolong jangan cari aku lagi. Terima kasih. Pria ini benar-benar menarik. Jinjin. Kok nggak ada orang sih? Jinjin. Bukan. Bukannya kamu tenang Sanichan? Kok tinggal di tempat begini? Kamu mengikutiku? Kamu mau apa sih? Kamu. Hao Yun. Aku dari kecil tumbuh di kasino. Umur 3 tahun mulai main dadu. Umur 8 tahun main kartu dengan penjudi. Umur 16 tahun, nggak ada yang bisa mengalahkanku di meja judi. Dan kamu yang pertama. Itu juga di depan banyak orang. Jadi aku harus menang balik. Ini benar-benar gak bisa. Aku cuma ingin hidup biasa dengan Jinjin. Gak mau berurusan dengan kalian preman.
Terus hubunganmu sama Sanikian apa? Aku Tahu. Dari luar kelihatannya polos kayak anak baik. Tapi diam-diam mainnya heboh juga ya. Kasih tahu kakak. Selain mereka berdua, kamu punya pacar berapa lagi? Kakak Nuoyi, aku mohon sama kamu. Lepasin aku gak seharusnya menang waktu itu. Maksudmu apa? Maksudmu, aku ini bisa kamu menangin semaumu. Bisa kamu kalahin semaumu gitu? Bukan itu maksudku. Dengar ya, hari ini mau nggak mau kamu harus bertaruh. Aku gak bisa judi. Nggak bisa judi ya? Kalau gitu biar Jinjin salah paham sama kamu. Aku lihat kamu bisa nggak judi. Kamu ini mau apa lagi sih? Hari ini aku tidur di sini. Nggak usah pedulikan aku. Kamu tidak bisa tinggal di sini. Jinjin akan berpikir macam-macam kalau melihatmu tidur di sini. Dia akan mengusirku keluar. Maaf ya. Lagi-lagi kamu ngapain sih? Bukannya kamu takut ketahuan sama Jinjin Emyu? Kalau gitu kita sembunyi di dalam selimutmu. Gak boleh. Tidur sama kakak masih ngambek. Kamu tahu nggak sih? Di seluruh layuan nggak ada laki-laki normal yang bisa menolakku. Sekarang aku yang duluan. Malah kamu yang jijik. Aku cuma gak ngerti. Kenapa kamu harus bertaruh denganku? Terus kamu tahu nggak? Di layuan aku bertahan dengan 2 hal. 1 skill judi, 1 lagi kecantikan, dan aku nggak akan membiarkan ada yang bisa menolak keduanya sekaligus. Waduh, Jinjin mau pulang. Kakak, anggap saja aku setuju ya. Tolong sembunyi dulu sekarang. Setuju jadi pacarku? Kamu mikir apa sih? Tentu aja setuju untuk putus denganmu. Jangan sampai bilang ke orang lain ya. Gak sempat, sembunyi di kamar mandi dulu. Cepetan. Barusan kamu sudah janji sama aku. Cepat. Pegang baik-baik. Jinjin, kamu pulang ya. Pintu restoran kamu kok nggak dikunci sih? Bukan? Malam-malam kamu kesini ngapain? Sekarang seluruh layuan udah tahu. Kamu calon menantu keluarga San, kan cuma acting. Ya harus konsisten dong. Biar Mo Pandi nggak kayak perekat anjing. Nempel terus sama aku. Terus? Jadi kamu pura-pura jadi suamiku dan pindah ke rumahku. Gak mungkin. Aku gak akan pernah pergi dari sini. Boleh juga. Kalau gitu bantuin aku ikut turnamen poker. Dua-duanya aku gak pilih. Nggak pilih ya? Boleh juga. Kalau gitu aku tinggalkan jejak di sini. Biar Jinjin Emyu mikir kamu punya perempuan lain. Kok kalian pada gini sih? Kalian. Enggak. Kamu gak boleh tinggal di sini. Baik. Kalau kamu tidak memilih keduanya, aku akan kembali dan mengambil hak milik restoran ini. Kenapa kamu bisa seperti ini? Bukankah kamu sendiri yang bilang, restoran ini diberikan padaku? Kenapa bisa ingkar janji? Aku ingkar janji? Kenapa? Bukankah kamu pernah bilang, kamu tidak suka sesuatu yang didapat dari judi? Kamu. Kalau tidak ada urusan, aku pergi dulu. Baik. Aku setuju. Setuju apa? Setuju bantu aku berjudi. Kamu mikir apa? Tentu saja berpura-pura jadi suami istri denganmu. Judi jangan dibicarakan lagi, aku pasti tidak akan menyentuhnya. Ya sudah. Tidak berjudi? Bukankah kamu baru saja setuju berjudi denganku? Nuoi, Aku hanya sedang menghadapinya. kamu menghadapi siapa? Sudah? Kalian mau aku bagaimana? Haoyun, kamu beruntung ya, tengah malam begini. Ada yang buru-buru datang kencan denganmu. Kamu tidak takat ginjalmu habis. Haoyun, bukan aku yang bilang.
Nona San itu anak orang kaya. Memaksa mau menikah denganmu. Kamu bilang hatimu hanya untuk Jinjin. Buat Nona San malu dong. Kamu tahu sendiri, orang yang dia cinta bukan kamu. Kamu masih saja tengah malam datang ke rumah orang. Kamu tidak malu. Siapa bilang aku datang sendiri? Kamu ulangi lagi. Aku ulangi lagi, aku ulangi lagi. Kamu datang sendiri. Sudah. Kalian jangan bertengkar di sini, dua kakak. Sebentar lagi Jinjin pulang dan melihat kalian di sini. Aku harus jelaskan bagaimana. Diam. Kamu bilang, kamu bohong padanya atau padaku? Tentu saja bohong padamu. Dia sudah bilang tidak berjudi. Kamu berani bohong padaku? Aku tidak bohong padamu. Berarti bohong padaku. Aku juga tidak bohong padamu. Kamu main-main dengan kami, kamu mau berjudi denganku. Atau berpura-pura jadi suami istri dengannya. Bagaimana kalau kita pindah tempat dulu? Tidak boleh. Hari ini kamu harus kasih penjelasan. Kalau tidak, kami tidak akan pergi. Kok tiba-tiba kalian kompak banget? Jangan nyela. Cepat bilang. Kak Haoyun, kamu ada? Gawat-gawat. Kali ini Jinjin beneran balik. Gimana kalau kalian sembunyi di toilet dulu? Aku nggak mau. Baiklah, aku setuju. Tapi jelasin dulu. Kamu setuju apa? Setuju jadi suami istri sama kamu, setuju taruhan sama kamu. Oh, Kayaknya nggak benar. Oke, jangan ingkar lagi. Oke. Cepat. Kak Haoyun. Aku ke toilet dulu ya Jinjin. Cepetan, aku juga mau ke toilet. Aku lagi mencret, entar baunya nggak enak. Jangan bersuara. Nggak apa-apa, aku tunggu. Maksud kamu apa? Nggak ada maksud apa-apa. Nggak kayak orang yang demi tujuan. Lalu ngelakuin apa aja, nggak ada artinya. Jangan bilang orang, langsung sebut nama aku aja. Haoyun ada di situ, tanya dia ada atau enggak. Nggak ada. Dua kakak jangan bicara. Kalau soal ngelakuin apa aja, kamu jagoan Sanikian. Aku mohon jangan bicara lagi. Kak Haoyun. Aku. Kak Haoyun. Ada apa? Sebenarnya ada satu hal. Aku mau jelasin sama Kak Haoyun. Kamu akhir-akhir ini masih kontak sama Nona San nggak? Nggak. Sama sekali nggak. Sebenarnya yang mau aku bilang, Nona San orangnya baik. Kalau dia ada kesempatan ketemu kamu, kamu harus manfaatkan dengan baik. Iya, Nona San memang baik. Tapi bisnis keluarga ini terlibat dalam perjudian, aku harus menjaga jarak. Tapi kamu harus pikir, Nona San hanya perlu bicara. Restoran yang susah payah kita cari tapi tidak dapat. Dia langsung memberikannya kepada kita. Bahkan di belakang restoran. Rumah sebaik ini diberikan untuk kita tinggali. Orang kelas atas seperti dia. Sulit bagi kita untuk bertemu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kamu harus lebih memanfaatkan kesempatan ini. Berjudi itu tidak baik, tapi aku yakin kamu punya kontrol diri. Tidak akan menjadi seperti ayahku. Aku mengerti, Jinjin. Sebenarnya aku tidak ingin berjudi. Ada alasan pribadiku sendiri. Aku akan mendukung semua keputusan Kak Haoyun. Asalkan ada masa depan yang lebih baik. Kak Haoyun akan selalu menemani dan membantuku. Benar, kan? Aku hanya punya Kak Haoyun sekarang. Kalian berdua diam saja. Suara apa itu? Aku tidak apa-apa. Boleh aku tanya sesuatu, Kak Haoyun? Menurut kakak, aku bagaimana? Bagus.
Bagus di mana? Rajin, bekerja keras, dan imut. Kalau cantik, Cantik. kalau dibandingkan dengan Nona San, aku tahu Nona San berasal dari keluarga kaya dan cantik. Apakah kakak masih menganggap aku cantik? Tentu saja. Kamu, kenapa berteriak begitu keras? Aku takut kamu tidak percaya. Kalau di antara perempuan yang pernah kakak lihat, aku peringkat berapa? Pertama. Kalau aku 2 atau 3. Bukan itu maksudku. Benarkah? Jangan pukul, jangan pukul, jangan pukul. Suara apa itu? Tidak ada suara. Ada orang lain di dalam? Tidak ada. Kak Haoyun, kenapa kamu mengunci pintu? Sepertinya kuncinya rusak, aku tidak bisa membukanya sama sekali. Kalau begitu kamu tunggu, aku cari kunci untuk menyelamatkanmu. Bagaimana ini? Jinjin sebentar lagi masuk. Cepat cari tempat sembunyi. Cepetan. Jinjin udah masuk, tolong sembunyi. Tempatnya sempit begini, gimana mau sembunyi? Kak Haoyun, aku datang. Jinjin, hati-hati. Hati-hati. Kok kamu nggak pakai baju sih? Aku habis dari toilet agak bau, jadi mandi dulu. Sebentar lagi selesai, sebentar lagi. Sebentar ya. Hampir selesai, hampir selesai. Sanikian, maksud kamu apa sih? Kalau kamu sendiri maksudnya apa? Aku lihat kamu nggak cuma mau dia bantu kamu. Menak chonemen poka melken? Kamu mau dapetin dia. Dia cuma seorang penjudi biasa. Kamu tahu aku paling benci tipe orang kaya gitu. Tapi, yang satu jenis bakalnya tuh, dia kayaknya cocok banget sama seleramu. Jangan-jangan kamu cuma mau ajak dia main judi juga? Udah kamu tahu, jadi nggak usah buang-buang tenaga. Dia milikku. Makasih ya, aku malah takut dia nempel terus. Hello, Tuan Montag. Young Master M.O. Pai Kerala. Katanya nona besar keluarga San. Besok mau makan siang di restoran cepat saji. Hal kecil kayak gini nggak perlu dilaporin. Siap. Suruh dia eksekusi? Nggak usah. Suruh dia atur ketemu direktur grup aja. Kecuali udah saat genting. Jangan sampai ketahuan. Mencerti.
Kak Haoyun. Maaf ya, kemarin malam di toilet, aku nggak sengaja. Aku bantu kamu olesin obat ya. Gak apa-apa. Gak usah, aku bisa sendiri. Aku. Jin Jin. Jin Jin. Jin Jin. Ada. Aku mau ngomongin soal toko kemarin. Maaf, ini salah paham. Masalah ini sudah berlalu. Tuan Pengsai tidak perlu membicarakannya lagi. Sebenarnya, saya datang hari ini untuk hal lain. Saya baru saja mendengar kabar ini. Seorang bos yang sangat-sangat berpengaruh akan berinvestasi di waralaba di Laiwan, menurut saya. Menurut saya, ini sangat cocok untukmu. Warlaba. Betul. Tapi toko saya baru saja buka. Saya khawatir tidak bisa menanganinya. Orang mengejar yang lebih tinggi, air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ketika kamu benar-benar bergabung dengan waralaba dan menjadi bos besar, menikmati arus kas, baru kamu akan tahu rasanya menghitung uang sampai tangan pegal. Sanggu. Tentu saja benar. Urusan operasi modal tidak perlu kamu khawatirkan, biar saya yang urus. Ketika suatu hari nanti kamu benar-benar menghitung uang sampai tangan pegal, kamu akan berterima kasih padaku. Ambil ini. Malam ini alamat dan orang-orang di klub sudah siap, pasti datang. By Karakin Warlaba. Jinjin, jangan percaya dia. Dia hanya penipu. Dia bilang sudah melunasi 3 juta yang dipinjam Paman Yokian. Sebenarnya tidak pernah dilunasi. Saja sih. Jangan cari Jinjin lagi. Kalau tidak, setiap ketemu akan kupukul. Tunggu sebentar, Kak Haoyun. Penagih utang memang tidak pernah datang lagi. Kamu malah membelanya. Aku mohon, jangan hancurkan masa depan cerah Jinjin. Kamu bilang saya tidak melunasi utang ini, tapi apakah ada yang menagih? Itu karena ada yang melunasi untuk kita. Jangan-jangan kamu akan mengatasnamakan Nona San lagi. Sebagai tameng, uang ini bukan saya yang lunasi. Masa kamu yang melunasi? 3 juta itu tidak ada hubungannya dengan Nona San. Saya juga tidak terlalu dekat dengan Nona San. 3 juta itu karena. Haoyun, Ya, sudah beberapa hari tidak bertemu, apakah kamu merindukanku? Ngomong-ngomong, aku juga bawakan hadiah untukmu. Jinjin, kamu juga di sini ya? aduh, kok dia datang sih? Pak Pengsai, ayo kita temui investor. Baik. Jinjin, jangan ikut dia, pasti dia bohong. Urusanku bukan urusanmu. Maaf ya, Nona San. Aku ada urusan, duluan ya. Biarkan Haoyun yang menemanimu. Nona San, aku pamit dulu. Jinjin. Nona San, aku ada urusan, bicaranya besok saja. Haoyun, tunggu sebentar. Haoyun, hari ini kamu berhasil membujuk Jinjin untuk kembali. Lalu Kok tidak ada orang lain? masih awal. Lagi pula bos besar. Suka terlambat. Jin Jin. Kamu tahu kenapa aku sangat perhatian padamu? Karena aku sudah menganggapmu sebagai calon istriku. Pak Pengsai, bercanda saja Anda. Aku serius, Jin Jin. Aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Apakah kamu tidak mengerti perasaanku sama sekali? Tidak. Pak Pengsai. Tidak apa-apa.
Aku ambil minuman dulu. Santai saja. Maaf ya. Bangsai. Sebentar, masukkan ini ke minuman. Bawa keskivi ke kamarku. Dengar ya, nanti apapun yang kamu dengar. Jangan ganggu aku. Man. Jinjin, cepat ikut aku, cepat. Lepaskan, ngapain ikutin aku sih? Pergi cari Nona Sanemyu. Gak ada waktu buat jelasin, cepat ikut aku. Kamu dalam bahaya, aku baru lihat dia masukin sesuatu ke minumanmu. Sudah kubilang, urusanku bukan urusanmu. Ada apa? Jinjin, ayo pergi. Kamu ngapain sih? Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Jauhkan tangan kotormu. Dia ganggu kamu lagi ya? Sekarang minggir dari sini, dengar nggak? Satpam. Masa aku disuruh pergi? Aku kan customer di sini. Customer? Apa aku nggak salah dengar? Kamu mau beli minuman di sini? Harga 1 botol aja. Bisa puluhan juta. Gajimu sebulan cukup buat beli setengah botol nggak sih? Lagi pula, klub ini khusus member. Gimana caramu bisa masuk? Aku ingat sekarang. Teman kita yang pekerja rendahan ini. Jago banget urusan licik begini, ya kan? Dengge ya. Cepat pergi, kalau enggak. Aku suruh satpam bawa kamu ke kantor polisi, menginap beberapa hari. Siapa yang masuk bui belum tentu loh. Jinjin, aku baru lihat dia suruh orang masukin obat ke minumanmu. Dia mau celakain kamu. Nggak mungkin. Jinjin jangan dengerin dia, nggak mungkin ada apa-apa. Aku minum sekarang juga biar kamu lihat. Biar tahu ada obat atau enggak. Kalau aku pingsan atau ada apa-apa nanti, kamu langsung pergi, jangan pedulikan aku. Ini nggak mungkin, aku kan baru aja lihat. Kamu pikir aku sama kayak kamu yang pikiran kotor melulu? Kayaknya kamu cuma mau minum-minum gratisan di sini ya? Jinjin, orang ini jahat banget. Aku yang usir dia buat kamu. Buang dia keluar. Jinjin percaya sama aku. Aku beneran lihat dia masukin obat ke minumanmu. Jinjin cepat pergi. Minumannya boleh dihidangkan.